Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arifatullah. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 11 Puslatbang KDOD dengan NDH 06. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi wawasan kebangsaan yang telah dibawakan oleh Bapak Muhammad Abdi Rahman selaku pemateri. Poin pertama yang kita bahas yaitu tentang review wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara memandang atau sudut pandang seseorang atau sekelompok orang dalam memahami keberadaan jati diri bangsa sebagai bangsa Indonesia yang segala tingkah lakunya mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kenapa wawasan kebangsaan itu perlu dihayati? Terlebih dahulu kita tahu bahwa nama negara kita berasal dari dua kata, yaitu Indus dan Nesus. Indus adalah nama sungai di India, sedangkan Nesus artinya pulau. Jadi kalau makna secara bahasa menjadi negara kepulauan India atau negara berbasarkan kepulauan, ya, di mana setiap pulau di Indonesia itu memiliki masyarakat yang beragam dengan adat, suku, dan agama yang berbeda-beda. Namun uniknya sejak dulu hingga sekarang kita selalu mau menerima dan menjadi bagian dari NKRI. Selain itu, negara Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah yang selalu menjadi incaran bagi bangsa-bangsa yang lain. Namun kita perlu berbangga bahwa bangsa kita masih tetap eksis berdiri, kokoh dan tegak berdiri. Ini bisa terjadi karena kita sebagai bangsa memiliki tekad bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu dan berdaulat, serta memiliki wawasan kebangsaan yang menjadi pemersatu dan pemberi dasar keberadaan dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia. Apa tujuan dari wawasan kebangsaan? Tujuan dari wawasan kebangsaan adalah yang pertama mewujudkan kebersamaan dalam mengatasi perbedaan dan diskriminasi. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran untuk menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, bertekad mewujudkan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang keempat, keyakinan yang kuat bahwa dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia akan selalu mampu melewati masa-masa kritisnya di tengah gempuran gerakan-gerakan separatis dan radikalis ataupun embargo dan intervensi dari negara-negara lain. Nah, berikutnya poin kedua yang akan kita bahas yaitu bagaimana sih kita harus merefleksikan dan menginternalisasikan tentang nilai wawasan kebangsaan dalam diri seorang ASN. Yang pertama, ASN wajib menumbuhkan rasa nasionalisme dan semangat jiwa patriotik yang kuat dalam dirinya. Yang kedua, ASN wajib bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, dalam dirinya ASN itu harus mampu mengubah pola pikir yang tadinya itu selalu bertanya-tanya tentang apa yang negara berikan untuk kita, tapi ubah menjadi kita harus berkontribusi. Maksudnya, apa yang sudah kita berikan untuk negara. Poin terakhir tentang rencana aksi apa yang bisa kita lakukan sebagai ASN yang memiliki kesadaran wawasan kebangsaan. Yang pertama, kita harus bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang kedua, selalu mengikuti kegiatan kenegaraan dengan penuh hikmat. Yang ketiga, menghormati simbol-simbol negara. Yang keempat, profesionalis dalam bekerja, tidak memilih-milih teman dan rekan kerja. Yang keempat, patuh dengan perintah atasan meskipun atasannya berbeda golongan dengan kita. Yang kelima, membina rasa persatuan dan kesatuan dengan suka bergotong royong, kemudian suka menolong dan saling membantu antar sesama, ikut serta aktif dalam pemilihan umum. Nah, kemudian menunjukkan sikap netral jika ada proses atau berlangsungnya proses kampanye atau pemilihan umum, kemudian tidak ikut-ikutan menyebarkan berita hoax yang meresahkan, kemudian berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan terakhir adalah berpartisipasi aktif dalam organisasi, profesi, dan kemasyarakatan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada jurnal harian kali ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.